Firman Tuhan, mari saya mau mengajak setiap kita untuk boleh membuka Alkitab kita dari Roma pasal 5, Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Surat Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kemudian nanti dilanjutkan Roma 15 ayat yang ke-13. Saya tidak mencantumkan di layar. Bapak Ibu mari kita buka Alkitab kita baca. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu nanti ayat yang kedua. Kemudian nanti di Roma 15 ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai Roma pasal 5 ayat yang pertama. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Selanjutnya Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13 kita baca secara bersama-sama. 3, 2, ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah istilah yang mengungkapkan demikian. Manusia dapat bertahan hidup 40 hari tanpa makan, 4 hari tanpa minum, 4 menit tanpa bernafas, tetapi tidak dapat bertahan 4 detik tanpa harapan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat yang pertama sampai yang ketiga, mungkin masih masuk akal bagi kita begitu ya. Oke, 40 hari tanpa makan benar, gak bisa bertahan, 4 hari tanpa minum benar, 4 menit tanpa bernafas. Mau coba enggak? Enggak ya. Tidak bisa hidup itu benar, tapi misalnya kita dengar tidak dapat bertahan 4 detik tanpa harapan. Mungkin bagi kita kok lebay banget sih, kenapa sih ngomong kayak gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita coba memposisikan kaki kita di sepatu orang-orang yang kemudian mereka sedang menghadapi tekanan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangkan seandainya ada seorang yang sedang berdiri di gedung tinggi, lantai 6 pacar, tidak ya, tidak ada. Misalnya di satu gedung tinggi Bapak Ibu Saudara, dia sedang bergumul memiliki tekanan, 4 detik dalam kehidupannya itu mempengaruhi. Kalau dia nggak punya pengharapan, berakhirlah hidupnya. Atau orang-orang yang sedang mengalami sakit terminal, sakit yang parah. Ketika mereka dirawat di rumah sakit sekian waktu, kemudian gak kunjung sembuh Bapak Ibu Saudara. Di saat keputusasaannya, dia mulai mencabuti semua alat-alat yang terpasang di tubuhnya. Papa saya pernah mengalami. Waktu dia sakit dirawat di rumah sakit, dia berusaha cabut semua selang infus di tubuhnya. Bagi mereka yang menghadapi sakit yang gak sembuh-sembuh, 4 detik terakhir kalau mereka gak punya pengharapan, berakhir pula hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini, di sana kita dapat melihat pentingnya pengharapan dalam kehidupan kita. Pentingnya pengharapan itu untuk menguatkan kita bertahan hidup dan tidak menyerah menghadapi setiap kesulitan, tantangan, pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu juga bisa memudar. Pengharapan itu kemudian memudar berubah menjadi keputusasaan. Saya menilai kira-kira ada 2 hal kenapa pengharapan itu bisa memudar Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, setidaknya karena penderitaan yang tidak kunjung berakhir. Bapak Ibu Saudara, mari kita coba bayangkan di konteks sekarang,
mungkin ada anak-anak muda, di mana dia mengalami pergumulan di tengah keluarga, papa mamanya yang sedang mau bercerai, tengah-tengah physical abuse yang mungkin dia hadapi di tengah keluarga, bullying yang dia hadapi di sekolah, penderitaan yang gak kunjung berhenti dalam kehidupannya. Bukankah kita banyak mendengar begitu anak muda banyak sekali yang kemudian mengakhiri hidup mereka. Karena penderitaan yang mereka alami gak kunjung selesai. Atau yang kedua, kenapa pengharapan itu bisa pudar? Karena penantian yang tidak kunjung terwujud. Tadi saya katakan contohnya orang-orang yang sakit. Mungkin ketika sakit, oh ya udahlah cuman sakit mah, paling 2 hari 1 minggu sembuh. Tapi kemudian minum obat gak sembuh, datang ke dokter. Dokter katakan ya udah jalanin pengobatan ya, rawat jalan. 2 bulan gak sembuh. Kemudian cek dokter lagi, ternyata kanker lambung. Dia menanti-nantikan lewat pengobatan dokter segala hal yang dijalani. Dia berharap beberapa bulan kemudian dia bisa sembuh. Tapi gak sembuh, bahkan berakhir pada kematian. Anak pemuda saya di Batam beberapa bulan lalu yang terkena kanker lambung baru mengalaminya. Dia gak pernah menyangka dia sakit kanker. Awalnya sama gitu ya, kita sama-sama penderita mah. Sering gitu ya, sering konsultasi, aduh Lausa saya lagi sakit mah, aduh Zen Lausa lagi sakit mah begitu ya. Sering banget kita kontek-kontekan, gak ada yang pernah menyangka. Ketika dia menanti-nantikan tapi penantian itu tidak kunjung terwujud. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi dua inilah, penderitaan yang gak kunjung berakhir atau penantian yang tidak kunjung terwujud itu, pengharapan itu dapat memudar dan berubah menjadi keputusasaan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus penulis surat Roma, ketika dia melayani bersama-sama dengan rekannya, dia juga pernah mengalami yang namanya keputusasaan. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 9, di sana Paulus pernah mengungkapkan demikian. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, kita perhatikan, Paulus di tengah-tengah pelayanannya bersama dengan rekan-rekannya, ia juga pernah mengalami satu tantangan yang begitu besar. Kalau kita baca dalam surat-suratnya, banyak penganiayaan, banyak penderitaan yang kemudian Paulus alami di tengah-tengah pelayanannya. Bahkan dikatakan saudara, Paulus itu gambarin begitu besar beban yang ditaruh di atas mereka. Bukan hanya besar, dikatakan begitu berat. Sampai-sampai Paulus ungkapin apa? Wah, ini kami udah putus asa menghadapinya. Bahkan seakan-akan seperti hukuman mati yang dijatuhkan kepada mereka. Tapi perhatikan saudara, kalimat Paulus gak berhenti sampai di sana. Di frasa berikutnya, Paulus kemudian katakan, tetapi. Kata tetapi ini biasanya terjadi kalau ada pembalikan ya Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan Paulus waktu itu udah dibawa di titik terendah dalam hidupnya. Dia mengalami penganiayaan, dia mengalami kesengsaraan. Tetapi Paulus katakan, apa yang terjadi? Apakah keadaan Paulus membalik baik? Tidak saudara. Perhatikan, Paulus katakan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, di tengah-tengah setiap tekanan yang Paulus hadapi, dia menyadari satu hal. Hal ini terjadi supaya kami itu enggak menaruh pengharapan pada diri kami. Tapi kami boleh menaruh pengharapan itu kepada Allah yang berkuasa membangkitkan orang-orang mati. Saudara, di tengah-tengah setiap tekanan, kesengsaraan, penderitaan yang Paulus hadapi, dia enggak mengandalkan dirinya. Tapi dia taruh pengharapannya kepada Allah yang berkuasa itu. Saudara, dengan pemahaman dan pengalaman inilah Paulus kemudian menuliskan nasihat yang indah di penghujung Roma 15. Kalau kita perhatikan tadi ya, kita baca sekali lagi. Di sana Paulus katakan demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam
pengharapan. Saudara, lewat apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Roma, setidaknya saudara ada 3 hal yang saya mau ajak kita renungkan. Bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang kekal, pengharapan yang tidak pudar, sama seperti yang Paulus alami. Yang pertama saudara, pengharapan yang kekal itu harus bersumber dari Allah. Kalau kita perhatikan saudara, dalam Roma 15 ayat 13 ini, Paulus memulai dengan mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan. Saudara, pengharapan kita, kalau kita nggak mau pengharapan itu pudar, maka kita nggak boleh bergantung kepada keadaan. Karena keadaan di sekitar kita bisa berubah-berubah. Kita nggak boleh bergantung kepada teori, karena teori bisa salah. Kita nggak boleh bergantung kepada manusia, karena manusia lemah, terbatas, dan bisa berubah-ubah. Kita juga nggak boleh bergantung berharap kepada diri sendiri. Karena balik lagi kita manusia yang rentan untuk rapuh. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah saudara, pengharapan yang kekal, yang sejati itu hanya bisa kita dapatkan dan alami kalau kita menancapkannya kepada Allah sumber pengharapan itu. Saudara, seringkali dalam hidup ini orang kemudian sulit membedakan antara optimis dengan pengharapan. Kadang orang berkata begitu ya, aku menaruh pengharapanku di dalam Tuhan kok. Tapi sebenarnya itu optimisme. Kenapa? Ketika dia menjalani hidupnya, dia menghadapi pergumulan, kemudian dia melihat, wah kayaknya kondisi ke depan bisa membaik nih. Wah kayaknya ada sesuatu nih yang bisa aku harapkan. Ada sesuatu nih yang bisa aku andalkan. Kemudian dia menganggap apa? Aku berpengharapan. Padahal itu optimisme. Karena apa? Ada sesuatu di depan yang dia lihat, kayaknya keadaan ini bisa membaik. Oh kayaknya si A bisa nolong aku, kayaknya si B bisa nolong aku nih. Itu optimisme saudara. Tapi kita bayangkan ya, seandainya si orang ini, wah kayaknya si orang ini bisa bantuin aku deh. Wah kayaknya keadaan ke depan beberapa bulan akan membaik deh, perekonomian udah memulih. Iya deh, aku berharap hidupku akan baik-baik aja. Tapi kalau seandainya si A berubah, jatuh bangkrut gak bisa bantuin dia juga. Perekonomian ke depan bukannya membaik malah menurun. Kalau orang ini menaruh harapannya kepada 2 hal ini, maka dia akan ambruk. Aduh, aku tadinya udah berpengharapan, aku tadinya udah optimis. Ternyata 2 hal ini gak bisa kuandalkan, maka dia akan hancur. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, mau kondisinya bagaimanapun, kita bisa tetap kuat karena apa? Sumber pengharapan kita itu pada Tuhan. Tuhan yang apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Allah yang merupakan sumber pengharapan yang gak berubah. Dia Allah yang maha kuasa, maha kasih, dia yang peduli kepada setiap kita. Kalau kita taruh pengharapan kita kepada Allah yang demikian inilah, maka ketika kondisi sekitar kita berubah, ketika si A teman kita berubah gak bisa bantuin kita, ketika kondisi perekonomian tidak membaik, kita tetap bisa menaruh pengharapan kita. Karena apa? Kita taruh itu di Allah yang merupakan sumber pengharapan. Sekali lagi, kalau kita taruh pengharapan kita kepada manusia, pada keadaan, ketika semua itu tidak berjalan sesuai dengan kerinduan kita, keinginan kita, kita bisa ambruk. Tapi kalau kita taruh pengharapan kita, aku berharap kepada Tuhan, sumber pengharapan itu, maka kita tetap akan teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua saudara, pengharapan yang kekal itu berdasar pada iman. Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang kekal dan sejati yang tidak pernah pudar itu diperoleh di dalam iman. Kalau kita perhatikan sekali lagi ayat ini dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Nah, lewat ini kita melihat adanya kaitan antara iman dan pengharapan Bapak Ibu Saudara. Apa kaitannya? Salah satunya saya mau mengajak kita melihat di Roma 5 ayat 1-2 tadi. Di sana dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk kepada iman, kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, sebelum kita menaruh iman percaya kita di dalam Tuhan, kita pernah terpisah dari Allah. Kita nggak punya pengharapan, manusia yang berjalan menuju kebinasaan. Tetapi di dalam Allah
yang memberikan pengharapan. Ketika kita taruh iman percaya kita, aku percaya kepada Yesus Kristus, di sanalah kita memperoleh pengharapan itu. Kita yang tadinya binasa, kita yang gak punya pengharapan, tetapi kita taruh iman kita, aku percaya kepada Yesus Kristus, di sana kita memperoleh pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan kemuliaan kekal yang akan kita peroleh di ujung sana. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama Paulus katakan dalam Efesus 2 ayat ke-12. Di sana dia katakan, waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Hal yang sama Paulus mau tekanin buat kita. Kamu dulu tanpa Yesus Kristus, kamu itu tanpa pengharapan di dunia ini. Kamu itu tanpa Allah. Tapi di dalam imanmu kepada Yesus Kristus, di sana kamu memperoleh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita kembali diingatkan, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, ada pengharapan kekal dan sejati yang gak pernah pudar. Dan kita akan mengalami Dia secara nyata dalam hidup kita, yang menguatkan kita dalam segala kelemahan kita. Karena apa? Kita tahu, waktu aku percaya kepada Kristus, sekalipun aku mengalami banyak tantangan, di ujung sana aku melihat ada satu pengharapan kekal bersama dengan Tuhan. Yang terakhir saudara, pengharapan yang kekal memenuhi kita dengan segala sukacita, damai sejahtera dan kekuatan Roh Kudus. Sekali lagi kita perhatikan ayat ini, dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, tadi di awal saya katakan gak ada satu manusia pun yang imun dan kebal terhadap pergumulan hidup, tantangan hidup. Tetapi ada yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Apa yang membedakannya Bapak Ibu Saudara? Perbedaannya adalah ketika kita mempunyai Allah sumber pengharapan itu, ketika kita menaruh iman percaya kita kepada Kristus dan kita tahu di ujung sana ada pengharapan kekal. Maka ketika kita menjalani semua tantangan itu, ada sukacita, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran, itu memenuhi diri kita. Kita berjalan dengan ringan karena apa? Kita tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Tantangan itu mungkin belum selesai, pergumulan itu tidak berakhir, tapi kita berjalan dengan mengetahui Allah sumber pengharapan itu. Dia memberikan sukacita, Dia kasih damai sejahtera dan ada kekuatan Roh Kudus yang menopang kita untuk menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jemaat Roma pada saat itu juga mengalami pergumulan yang berat. Mereka ditekan oleh pemerintahan Roma. Mereka hidup terpuruk saudara. Bahkan Paulus gambarkan dengan kesengsaraan. Mereka menghadapi satu kesengsaraan yang begitu mendalam. Tapi Paulus kemudian menguatkan mereka di ayat yang tadi kita sudah baca. Dalam Roma 5 ayat 3-5 di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam Allah sumber pengharapan, ketika kita beriman di dalam Dia, maka kita punya perspektif yang berbeda ketika kita menghadapi tantangan hidup kita. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita kemudian akan bertekun di dalamnya. Paulus katakan ya, di tengah-tengah kesengsaraan itu yang timbul apa? Ketekunan. Ketekunan iman kita untuk menjalani segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Baik lagi karena kita tahu apa? Di ujung sana ada pengharapan kekal. Kita tekun dan lewat ketekunan itu kemudian menimbulkan apa? Menimbulkan karakter yang tahan uji. Di tengah-tengah setiap tantangan, pergumulan yang terjadi, kita memiliki karakter yang tahan uji, tahan banting, melewati segala sesuatu. Tapi bukan dengan kuat kita. Balik lagi karena pengharapan kita kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah tahan uji itulah menimbulkan satu pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi persoalan hidup dengan perspektif yang berbeda, ada ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji
Dan kita akan sampai pada pengharapan yang tidak mengecewakan itu, yaitu suatu pengharapan kekal, di mana kita akan menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu ilustrasi yang pernah disampaikan oleh seorang dosen. Ketika dia ngajar begitu ya, dia kemudian katakan, saudara pada suka nonton film Korea enggak? Ya namanya mahasiswa ya Bapak Ibu Saudara, ya suka, ya, angkat tangan, siapa yang suka? Ya semuanya angkat tangan. Bapak Ibu Saudara hobi nonton drakor, drama Chinese atau apapun. Nah Bapak Ibu Saudara, dosen ini kemudian mengajak kami untuk melihat, bukan melihat drakor, melihat kehidupan ini seperti perjalanan sebuah film serial. Dia mengatakan begini, ketika nonton, cara nonton yang berpengharapan adalah begini. Kita kan semua pasti mulai dari episode 1 tuh, benar ya? Kita nonton dari episode 1. Bapak Ibu Saudara, ketika kita nonton film di episode 1 kita kemudian kenal. Ada tokoh siapa aja ya? Ada karakter siapa aja ya? Siapa pemeran utamanya ya? Pergumulan apa yang dihadapi ya? Oh, ternyata dia dibully. Oh, ternyata dia menghadapi ini. Oh, ternyata dia menghadapi ini. Kita tahu tuh dinamika dalam episode 1. Cara nonton yang berpengharapan, kamu langsung lompat ke episode terakhir. Kita bingung gitu ya waktu itu. Episode terakhir kenapa gitu ya. Nah di episode terakhir kamu lihat tuh itu sad ending atau happy ending. Kalau sad ending udah deh gak usah ditonton. Bikin capek aja. Kalau ujungnya good ending, ayo kita balik lagi nonton episode 2. Kenapa? Karena di episode 2 kemudian maju episode 3, episode 4. Waktu si tokoh utama ini menghadapi penderitaan, kita itu bisa ngomong dalam hati kita, ayo terus berjuang. Ayo berjuang di ujung sana. Kamu bakal menang. Di ujung sana kamu bakal happy. Ayo berjuang. Beliau mengatakan itu cara nonton yang berpengharapan. Bapak Ibu Saudara, bukankah demikian pula harusnya kita menjalani hidup kita? Ketika kita tahu di ujung sana, di episode terakhir hidup kita ada good endings. Good endings itu apa? Bukan berarti hidup kita berjalan mulus, tapi di ujung sana ada pengharapan dalam kekekalan. Kita bisa menikmati kekekalan itu di dalam Tuhan. Maka itu ketika kita jalanin hidup ini, sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan, kita kemudian ingat ada good ending yang menanti di sana. Ayo bertekun, ayo taruh pengharapan kepada Tuhan, ayo berjalan bersama dengan Tuhan untuk mencapai good ending itu. Bapak Ibu Saudara, seorang dosen senior pernah mengatakan demikian. Many have good beginnings but few have good endings. Banyak orang yang memiliki iman yang baik di awal. Setiap kita mungkin memiliki iman yang baik di awal, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita lahir baru, kita giat melayani Tuhan, tapi sedikit yang mencapai good endings. Karena apa? Di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup itu, kita kemudian jatuh. Kita kemudian gak taruh pengharapan kita dalam Tuhan, kita berharap pada kondisi, berharap pada kekuatan diri, kemudian kita mulai meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, supaya setiap kita bisa mencapai good endings itu, kita bisa didapati setia di akhir sana, maka Bapak Ibu Saudara, berharaplah kepada Allah sang sumber pengharapan yang kekal dan sejati itu. Milikilah iman yang benar di dalam Yesus Kristus dan percayalah, sukacita, damai sejahtera dan kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita untuk sampai di good ending yang Allah sediakan bagi kita. Saat ini saudara, apa tantangan pergumulan hidup yang sedang kita hadapi? Yang mungkin membuat kita mulai jenuh dalam iman kita, yang membuat iman percaya kita dingin. Datang ke gereja ya datang, kemudian pulang, waktu dengan Tuhan gak ada. Kita jalanin iman kita ya gitu-gitu aja. Dalam akhir hidup kita itu saudara, apakah Tuhan akan menemukan kita sebagai orang-orang yang setia, sebagai orang-orang yang mencapai good endings itu? Karena kita berharap kepada Tuhan, yang tahu jawabannya saudara dan Tuhan. Di tengah gereja saya sering ngomong sama anak pemuda saya, sering ngomong di GDG. Teman-teman di gereja, saya bisa lihat kalian itu baik. Kalian rajin beribadah, kalian rajin melayani. Tapi hidup pribadimu hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Apakah kita sungguh-sungguh setia menjalani iman kita untuk mencapai good endings itu? Pengharapan yang kekal yang Tuhan janjikan buat kita. Atau kita ternyata sedang suam-suam kuku karena kita menghadapi banyak pergumulan. Berharaplah
kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ketika kita menaruh pengharapan kita kepada dunia, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada kekuatan diri kita, kepada kondisi di sekitar kita, mudah sekali kita untuk jatuh. Dan kita bahkan bisa saja meninggalkan iman kita. Tapi hari ini firman Tuhan ingetin kita bahwa pengharapan yang kekal itu hanya bersumber dari Allah. Melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan di tengah perjalanan kita ada sukacita, damai sejahtera, kekuatan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mencapai good endings itu. Maukah kita sekali lagi menaruh harap kita kepada Allah sumber pengharapan itu? Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk menghayati firman ini, untuk kembali mengingatkan diri kita dan berkomitmen. Kita mau mengangkat pujian tadi, refren sekali lagi. Kita mau sungguh-sungguh katakan dalam hati kita, Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, karena pertolongan dalam hidupku adalah daripada Engkau, dan Engkaulah harapan di dalam hidupku. Bersama kita mau katakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi dengan setengah suara katakan, ku pandang wajah-Mu. Dan wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Mohon kesediaan Pendeta Sinliong untuk menutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Di tengah perjalanan hidup ini ya Tuhan, ketika kami menghadapi situasi-situasi yang sulit, tantangan dan pergumulan, sesungguhnya Engkau terus melatih kami untuk kami meletakkan pengharapan kami kepadamu. Karena kami manusia yang terbatas, kami seringkali mengandalkan indera kami, kemampuan kami, bahkan meletakkan pengharapan kami pada apa yang sementara yang kami lihat. Kadang kami meletakkan pengharapan kami pada kekuatan sendiri, hikmat sendiri. Kadang kami meletakkan kepada orang-orang yang terbatas, situasi-situasi yang mungkin kami pikir itu jalan keluar. Padahal kami punya Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, yang bisa memakai apapun untuk menyatakan kebaikan, kasih karunia demi kasih karunia. Dan sesungguhnya ketika kami mendapatkan pertolongan, kami menyadari Tuhan, itu karena Engkau yang memelihara menolong kami. Dengan cara-Mu yang penuh keajaiban dan kemurahan itu, Engkau terus membawa kami untuk kami terus melihat pengharapan kami yang sesungguhnya adalah pada-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami Tuhan ketika kami di tengah tantangan pergumulan, untuk kami terus berpaut kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, terus membentuk kehidupan kami,
untuk kami boleh terus memandang pengharapan sejati yang di depan, yang jauh melampaui segala pergumulan penderitaan kami di dunia ini. Pengharapan yang Tuhan sudah janjikan dan berikan. Dan di tengah segala penantian itu kami pun juga boleh merasakan akan kehadiran dan penyertaan Tuhan yang terus memberi pengharapan demi pengharapan di dalam kesementaraan hidup kami ini ya Tuhan. Karena itu berkati kami, kuatkan teguhkan kami untuk kami terus berjalan bersama-Mu. Dan biarlah hidup kami ya Tuhan terus berpaut kepadamu. Dan kami boleh sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini bukan dengan kekuatan sendiri, dengan sendiri, tetapi berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Berkati kami, tuntun kami melewati dinamika kehidupan kami boleh terus meletakkan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah sumber pengharapan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.